Pemirsa, polisi masih memburu sopir truk yang melarikan diri usai menabrak remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga saat ini polisi masih memburu sopir truk yang videonya viral setelah sejumlah remaja yang diduga hendak membuat konten media sosial tertabrak. Karena saat terlibat kecelakaan, sopir langsung melarikan diri tanpa melaporkan kecelakaan dan memberikan pertolongan terhadap korban. Bila terdapat kelalaian, sopir truk bisa menjadi tersangka. Bahkan, korban juga kemungkinan bisa menjadi tersangka atas aksinya. Nah, ini juga supir truknya sementara masih kita lakukan penyelidikan karena setelah kejadian itu truk ini mungkin ada ketakutan atau apa, akhirnya langsung pergi begitu saja. Kami harapkan kepada masyarakat atau para pengemudi itu juga bisa berpotensi dikenakan pasal 312 ya. Jadi pada saat terjadi kecelakaan tidak melakukan pertolongan, itu juga bisa kita jadikan tersangka. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu, tolong berhenti atau paling tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi tidak hanya meninggalkan begitu saja. Sebelumnya, sekelompok remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang menghadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten media sosial. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 4 tersangka demo ricuh pendukung Rizik Syihab di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara puluhan demonstran yang mayoritas masih di bawah umur dipulangkan polisi ke orang tuanya. Buntut dari unjuk rasa pendukung Rizik Syihab yang ricuh di depan gedung Kejari Tasikmalaya, Jawa Barat, polisi menetapkan 4 tersangka. Keempatnya berinisial SN, A, N, dan H. Salah satu di antaranya, H, yang merupakan koordinator lapangan sempat buron, namun hari ini menyerahkan diri. Keempat tersangka dituding menghasut massa pendukung Rizik Syihab untuk ricuh. Sementara 39 demonstran yang ditangkap dengan mayoritas anak di bawah umur dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sebelumnya 12 Juli lalu, massa sekitar 70 orang berdemonstrasi di kantor Kejari Tasikmalaya meminta Rizik Syihab dibebaskan. Demo menjadi ricuh, gedung Kejari dilempari batu dan 3 mobil polisi dirusak. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan petugas Satpol PP untuk menerapkan peraturan selama PPKM darurat. Banyak dengan cara yang tegas, namun ada juga secara persuasif, seperti yang dilakukan tim Satpol PP Kota Bogor. Siap. Yang penting ikuti aturan. Oke. Yang ini, ya. Yang. Siap. Oke. Siap. Ini ada motor dari Kota Bogor nih. Siap. Buat. Ada yang berbeda dalam penerapan aturan PPKM darurat di Kota Bogor, Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syah bersama timnya mendatangi satu persatu pedagang kaki lima yang masih berjualan dan meminta secara baik-baik untuk mengikuti aturan yang berlaku. Sabar-sabar dulu ya. Siapa? Untuk jamnya, menyesuaikan aja. Jam jam belakang. Boleh, malam dikit boleh. Malam dikit boleh. Yang penting jangan ada yang makan cepat. Tak hanya itu, tim Satpol PP Kota Bogor juga memberi bingkisan sebagai bantuan kepada pedagang kecil. Ibu, apa kabar? Gimana kondisi sekarang? Sepi? Hah? Sepi banget ya? Kondisinya lagi sulit sekarang, tapi insya Allah sama-sama kita bisa ngelewatin ini. Ya, yang penting ibu nurut aturannya sekarang nggak boleh capek makan cepat. Enggak, Pak. Good. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada makanan juga. Makasih banyak, Pak. Ya Bu ya? Ya. Yang penting ikuti aturannya. Jangan capek makan cepat. Enggak, emang nggak boleh. Nah, Bu ya? Makasih Bu ya? Makasih banyak, Pak. Ya. Ya.
Cara Satpol PP Kota Bogor ini mendapat apresiasi dan sambutan positif dari warganet yang meminta aparat-aparat lain bisa menerapkan cara serupa kepada rakyat kecil. Aturannya ya, nggak boleh makan. Pemirsa, video dua pemuda bersepeda motor di Klaten, Jawa Tengah yang menyalip ambulans di jalan raya viral di media sosial. Kedua pemuda itu membunyikan klakson dengan kencang dan melintas cepat, seolah mengajak balapan. Inilah detik-detik dua pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang menyalip ambulans di jalan raya seolah mengajak adu cepat. Kedua pemuda ini bahkan menyalakan lampu dan membunyikan sirine dengan kencang. Aksi keduanya kemudian viral di media sosial dan mengundang tanggapan negatif warganet. Polisi langsung menyelidiki video ini dan sudah mengantongi identitas pelaku. Dari kami Satlantas Polres Klaten melaksanakan penyelidikan dan pengajaran terhadap kedua pemuda tersebut. Saat ini untuk identitas menurut dari nopol kendaraan yang sudah terekam dari CCTV, saat ini sudah kami kantongi untuk identitas dan juga alamat pemilik kedua motor tersebut dan saat ini masih dalam pengejaran. Untuk menghindari hal serupa terulang kembali di masa PPKM darurat, polisi menggencarkan patroli di seluruh wilayah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sejumlah rumah sakit di Jakarta masih terus didatangi pasien terkonfirmasi COVID-19. Salah satunya di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta yang terus menyediakan oksigen bagi pasien yang membutuhkan. RSUP Fatmawati Jakarta masih terus didatangi pasien terkonfirmasi COVID-19. Bahkan jumlah tempat tidur terus ditambah dari 350 menjadi 500 tempat tidur untuk kebutuhan pasien COVID-19. Namun jumlah pasien tidak membludak sehingga tenda milik BNPB di depan lobi masih belum terisi. Berbeda dengan rumah sakit lain yang minim kebutuhan oksigen kesehatan, diakui RS Fatmawati terus menyediakan oksigen. Tapi pada dasarnya adalah tetap rumah sakit tentunya mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses layanan ini. Tentunya rumah sakit mempersiapkan sarana tabung-tabung gas yang kita khususkan untuk pasien-pasien COVID. Tapi kalau bagaimana kalau ada keluarga pasien yang bawa datang, ya itu biasanya datang dari rumah sudah bawa sendiri. Kita juga nggak bisa larang gitu kan. Tapi ya silakan saja. Tapi yang jelas rumah sakit Fatmawati tetap menyediakan itu. Kementerian Kesehatan mengganti fungsi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19 menjadi Rumah Sakit Khusus COVID-19. Dari Jakarta, Hasbiullah Angga Joshua, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tersangka kasus permainan harga tabung dan regulator oksigen saat PPKM darurat. Kedua tersangka meraup untung 300 juta rupiah dalam 1 bulan beroperasi. Ada 2 tersangka, 1 orang sedang sakit sehingga tidak dihadirkan, dan 1 orang lagi pria berinisial RDP. Kedua tersangka terbukti telah melakukan kejahatan, menaikkan harga tabung oksigen dan regulator yang sudah diatur batasannya oleh pemerintah. Barang bukti yang disita bersama dengan kejaksaan akan disumbangkan ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan. 2 orang tersangka yang diduga menjual tabung oksigen dan regulator di atas harga normal, yang mana pemerintah sudah melarang untuk pelaku usaha mengambil kesempatan dalam situasi PPKM darurat ini. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menjual tabung oksigen tersebut baik dari ukuran 1 meter kubik, 1,5 meter kubik, dan 2 meter kubik, juga regulator dengan harga
2 kali lipat dari harga seharusnya. TKP kita amankan di kawasan Mangga 2 Harko Glodok. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menurunkan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk mempercepat proses vaksinasi massal dari rumah ke rumah. Selain door-to-door, vaksinasi massal juga diberikan untuk pelajar SMP dan SMA. Badan Intelijen Negara BIN menggelar vaksinasi massal untuk pelajar dan warga secara door-to-door. Vaksinasi ini digelar serentak di 14 provinsi epicentrum COVID-19. Di antaranya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua. Dengan jumlah seluruh peserta vaksinasi berjumlah kurang lebih 50.000 orang. Yang terdiri dari 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan 20.000 masyarakat peserta vaksinasi door-to-door. Pihak BIN memberikan perhatian serius terkait program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah, khususnya terhadap anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyaksikan kegiatan vaksinasi tersebut secara virtual. Jokowi turut mengapresiasi BIN. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan vaksinasi pada pagi hari ini untuk anak-anakku semuanya, baik yang di SMP maupun yang di SMA. Juga tolong dicek agar guru, petugas-petugas sekolah, jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya. Adapun seluruh pelajar yang mengikuti vaksinasi massal tersebut akan mendapatkan paket vitamin penunjang imun, sedangkan masyarakat sebagai peserta vaksinasi door-to-door mendapat bantuan paket sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Mulai hari ini pemerintah membagikan paket obat gratis untuk warga positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.